Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menyimak channel Adul YS Gundul Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Sudah lama ini kitab tidak saya bacakan karena keadaan tidak mendukung. Kitab karangan Syekh Islam Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah sudah di halaman 67. Ini tentang perlunya memperbaiki i'tikad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah. Hendaklah engkau, kita semua wahai saudaraku, bi tahsini mu'taqadik, memperbaiki keyakinanmu, wa islahihi, dan tahsin memperbagus keyakinanmu, wa islahihi, dan memperbaikinya, wa taqwimihi, dan meluruskan keyakinan, ala minhajil firqatin najiyah, berdasar atau di atas manhajnya firqatun najiyah, golongan yang selamat. Jadi beliau menganjurkan di sini kalau akidah kita belum bagus, kita baguskan. Akidah kita belum benar, kita benarkan. Akidah kita masih bengkok-bengkok, kita luruskan. Kita pilih akidah golongan yang selamat. Ya, karena sering kita dengarkan salah satu hadis Nabi menyatakan golongan umat Nabi akan terpecah menjadi banyak golongan. Ada satu yang selamat, yaitu namanya firqatun najiyah. Jadi kita hendaklah memilih akidah yang sesuai dengan golongan yang selamat ini. Siapa mereka? Wahyal ma'rufatu min baini sairil firaqil islamiyah bi ahli sunnati wal jamaah. Dianya firqatun najiyah, golongan yang selamat, itulah yang dikenal min baini, dari antara semua golongan-golongan Islam, dikenal dengan sebutan ahli sunnah wal jamaah. Jadi beliau menganjurkan supaya kita memiliki akidah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka ahli sunnah wal jamaah? Wahum al-mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Dianya ahli sunnah wal jamaah itulah orang-orang yang berpegang bima kana alaihi, dengan ma yang adalah di atasnya ma itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya Rasul. Artinya akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu akidah yang dipegangi oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat beliau. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitabi wa sunnati al-mutadamminati li'ulumil iman wa tala'ta siyara. Kita baca siyara jamak. Wa tala'ta siyara salafis salihin minas sahabati wat tabi'in. Alimta wa tahaqqaqta annal haqqa ma'al firqatil mausumati bil asy'ariyah. Wa anta, kata beliau, dan bermula engkau, idza nadarta, bila engkau memperhatikan, bifahmin mustaqimin, engkau memperhatikan dengan pemahaman yang lurus, an qalbin salim, dari hatimu yang selamat, ya, dari hati yang bersih, fi nususil kitab, kita muta'ala kepada nadarta, engkau memperhatikan dengan pemahaman yang lurus, berdasarkan hati yang bersih dari kecenderungan, hati yang bersih dari penyakit. Bila kita mengkaji fi nususil kitab, kita mengkaji nas-nas Al-Quran, nas-nas sunnah al-mutadhamminah, yang mengandung ianya Quran dan sunnah tadi, li'ulumil iman, bagi ilmu-ilmu iman. Wa tala'ta, kemudian kita mempelajari siyarus salafis soleh, akan perjalanan para salaf yang soleh, para pendahulu yang soleh, minas sahabah wat tabi'in, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Alimta, niscaya engkau mengetahui, jawab iza, niscaya engkau akan mengetahui, fatahaqqaqta, dan bisa engkau pastikan, annal haqqa,
bahwa sungguh kebenaran itu ma'al firqatil mausumah, bersama golongan yang dinamakan akan dianya golongan bil asy'ariyah, dengan asy'ariyah. Jadi beliau di sini mengingatkan kita, bila kita mengkaji dengan kajian yang benar, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi, di mana dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang membahas tentang ilmu tentang iman, dan kemudian kita juga mempelajari kisahnya para sahabat dan tabi'in terdahulu, ketika itu kita akan yakin, ketika itu kita akan meyakini dan bisa memastikan bahwa kebenaran itu ada bersama golongan yang disebut dengan Asy'ari. Siapa Asy'ari itu? Nisbatun ila Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Jadi Asy'ariyah ini yaitu nisbah, dibangsakan kepada seorang syekh, nama beliau Abi Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Faqad arattaba qawaida aqidati ahli al-haqqi wa harara adillataha. Faqad arattaba, maka sungguh telah merapikan ianya beliau, telah mengatur ianya beliau akan kaedah-kaedah, pondasi-pondasi akidah ahlul haq, wa harara adillataha, dan menjelaskan ianya beliau semua dalil-dalilnya akidah. Artinya Abu Hasan al-Asy'ari ini bukan berarti orang-orang sebelum Abu Hasan al-Asy'ari tidak berakidah akidah ahli sunnah, tidak. Artinya beliau cuma merapikan kembali, membuat pondasi-pondasi dasar, kemudian menjelaskan segala dalil-dalilnya supaya mudah dipahami oleh orang-orang sesudah beliau. Wahiyal aqidatul lati ajma'an 'alaiha as-sahabah wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Dan bermula dianya akidah yang dirapikan tadi, yang dibuat pondasinya oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Itulah akidah allati yang telah ijma', sepakat di atasnya akidah oleh para sahabat, wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudahnya sahabat, min khiyarit tabi'in, daripada pilihan-pilihannya tabi'in. Artinya akidah ahli sunnah wal jamaah itulah akidah para sahabat Nabi dan orang-orang sesudah beliau tabi'in. Wa hiya aqidatu ahli al-haqqi min ahli kulli zamanin wa makanin. Dan dianya akidah ahli sunnah itu akidah ahlul haq, akidah orang-orang yang benar, min ahli kulli zamanin, daripada setiap masa dan setiap tempat. Wa hiya aqidatu jumlati ahli tasawuf. Dianya akidah Asy'ariyah itu akidah segolongan ahli tasawuf. Jadi tidak semua ahli tasawuf memang berakidah dengan akidah ahli sunnah, tapi segolongan ahli tasawuf itu berakidahnya akidah Asy'ari. Kama hakazalika Abul Qasim al-Qushairi fi awwali risalati, sebagaimana telah menghikayahkan akan demikian oleh Abu Qasim al-Qushairi dalam awal risalahnya beliau, yaitu risalah Qushairiyah. Wahiyya bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil husainiyyin al-ma'rufina bi Ali Abi Alawi. Dan dianya akidah Asy'ariyah dengan memuji Allah itu akidah kita semuanya, akidah kami, kata beliau Said Abdullah, wa aqidatu ikhwanina, dan akidah saudara-saudara kita, min sadatil husainiyyin, daripada tuan-tuan dari Husainiyin, ya, keturunan Sayyidina Ali al-ma'rufin, yang dikenal mereka itu bi Ali Abi Alawi, ya. Jadi Ali Abi Alawi kebanyakan berakidah akidah Asy'ariyah. Wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah, dan dianya akidah Asy'ariyah itulah akidah pendahulu kita, min ladun, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumina hadza, hingga hari ini. Wa kana al-imamul muhajiru ila Allah jaddu sadatil madhkurin Sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin al-Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhum lamma ra'a dhuhur al-bid'ah wa kasrat al-ahwa wa ikhtilaf al-ara' bil Iraq hajara minha. Dan adalah imam al-muhajir, imam yang beliau hijrah kepada Allah. Siapa imam muhajir tersebut? Jaddus sadatil mazkurin, kakek dari tuan-tuan yang disebutkan, yaitu kakek dari Ali
Alawi. Siapa nama beliau? Sayyidi tuanku Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa ibni Muhammad ibni Ali, Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Imam Al-Muhajir tadi lamma ra'a dhuhural bid'ah, manakala melihat ianya beliau akan munculnya bid'ah-bid'ah, wa kasratal ahwa, manakala melihat ianya beliau akan banyaknya hawa nafsu, maksudnya banyaknya orang yang mengikuti hawa nafsu. Waqtilafal ara, manakala melihat ianya beliau ikhtilafil ara, akan banyaknya perbedaan para pendapat di Irak. Hajara minha, beliau hijrah darinya Irak, beliau hijrah meninggalkan Irak. Walam yazal nafa'allahu ta'ala bihi yatanaqqalu fil ardi, dan senantiasa ianya beliau, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya beliau, senantiasa ianya beliau itu yatanaqqalu, beliau berpindah fil ardi, di dalam bumi, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Beliau berhijrah untuk menyelamatkan akidah dan agama. Hatta ardu Hadramaut, hingga datang ianya beliau ke bumi Hadramaut. Faqama biha, maka beliau menetap di Hadramaut ila an tuwaffiya, hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fi aqbih, maka telah memberi berkah oleh Allah pada sesudahannya beliau. Hatta ishtahara minhumul jammul ghafiru bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah, sehingga terkenal sebahagian dari mereka. Hatta ishtahara minhum, hingga terkenal dari mereka al jammul ghafir, oleh golongan yang besar, terkenal bil ilmi, dengan ahli ilmu, orang alim-alim, wal ibadah, terkenal dengan ibadahnya, ahli ibadah, orang yang zuhud, wal wilayah, terkenal dengan kewaliannya, wal ma'rifah, dan terkenal dengan ma'rifahnya. Artinya banyak keturunan Ja'far Shadiq, keturunan Sayyidina Ali, yang terkenal dengan ilmunya, ibadah, wilayah, arif billah. Walam ya'rid lahum ma arada li jama'atin min ahlil baitin nabawiyyi min tihalil bid'ah wa tiba'il ahwa'il mudillah. Dan tidak menimpa bagi mereka oleh ma yang menimpa ia li jama'atin, bagi satu golongan, bagi beberapa golongan, min ahlil baitin nabawi, daripada keluarga Nabi. Artinya dari mulai Imam Al-Muhajir, Ja'far Shadiq, Imam Al-Muhajir sampai seterusnya, tidak menimpa kebanyakan mereka oleh apa yang menimpa banyak golongan dari keluarga Nabi. Artinya banyak keluarga Nabi juga yang terjatuh ke dalam bid'ah, min tihalil bid'ah, dari tertimpa bid'ah-bid'ah, wattiba'il ahwa, dari mengikuti hawa-hawa nafsu yang menyesatkan. Mereka tidak ditimpa oleh terjatuh ke dalam bid'ah tersebut, bi barakati niyati hadzal imam, dengan keberkatan niat ini imam al-mu'tamani, imam yang amanah, wa firarihi bidinihi, dan dengan sebab larinya beliau, bidinihi, dengan membawanya agama, mim mawadhi'il fitnah, dari tempat-tempat penuh fitnah. Beliau melari meninggalkan Irak untuk menyelamatkan agama beliau. Wallahu ta'ala yujzihi an afdala majadha walidan an waladih. Semoga Allah Subhanahu wa taala yujzihi, membalas ianya Allah akannya beliau, anna, membalas dari kita semuanya. Artinya dengan berkat beliau kita pun sudah memiliki akidah yang sama, afdala majadha, akan seutama-utama ma yang membalas ianya Allah akan seorang ayah, an waladihi, dari anaknya. Artinya kita anggaplah beliau sebagai orang tua dalam segi akidah. Wa yarfa'u darajatahu ma'a abaihil kiram fi 'illiyin, semoga mengangkat ianya Allah akan derajatnya beliau, ma'a abaihi, bersama bapak-bapaknya beliau yang mulia, fi 'illiyin, dalam tempat yang tinggi. Wa yulhiquna bihim fi khairin wa afiyah ghaira mubaddilin wala maftunin, dan semoga menghubungkan ianya Allah akan kita semua, bihim, dengan mereka, dihubungkan fi khairin, dalam kebaikan, wa afiyah, dalam keselamatan, ghairi mubaddilin, dalam keadaan tidak mengganti agama ini, tidak mengganti akidah, wala maftunin, dan tidak pula dalam keadaan terfitnah. Innahu arhamur rahimin, kita mohon kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu arhamur rahimin, yang penyayang dari segala yang penyayang. Wal maturidiyatu kal asy'ariyah fi jami'i ma taqaddam, dan bermula Maturidiyah itu sama seperti Asy'ariyah pada semua ma yang telah terdahulu ya. Artinya antara akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu sama saja, cuma terjadi sedikit perbedaan di sana sini, perbedaan yang tidak mendasar.
Kemudian beliau melanjutkan, wa yanbaghi likulli mu'minin ay yuhassina mu'taqadahu bihifdhi aqidatin min aqaidil a'immatil mujma'i ala jalalatihim wa rusukhihim fil ilmi. Sepantaslah bagi setiap orang yang beriman ay yuhassina, bahwa membentengi ia, mu'taqadahu akan keyakinannya, bihifdhi aqidatin dengan menghafal satu akidah, min aqaidil a'immah dari akidah-akidah para imam, al-mujma'i yang diijma'kan orang, ala jalalatihim atas kemuliaan mereka, warusukhihim dan kedalaman mereka, fil ilmi dalam pengetahuan. Jadi beliau menganjurkan di sini hendaklah kita untuk menjaga akidah kita supaya tidak goyah, kita harus menghafal satu akidah. Kita pilih dari sekian banyak akidah yang telah ditulis oleh para ulama, kita hafal salah satu akidah dari akidah-akidah para ulama, ulama-ulama yang disepakati kemuliaan mereka, kedalaman mereka dalam pengetahuan. Banyak akidah. Ada akidah yang ditulis oleh Imam Sanusi, ada akidah At-Tahawiyah, ada kitab Jauharatut Tauhid, boleh kita pilih salah satu, atau akidah Imam Ghazali misalkan. Di sini beliau menjelaskan, wala ahsibu mubtaghi dzalika yusadifu aqidatan jami'atan wadihatan ba'idatan anis syubahi salimatan minal asya'il muhamah misla aqidatil Imamil Ghazali radhiyallahu an. Tidaklah aku mengira mubtaghi dzalik, akan orang yang mengharapkan demikian. Saya tidak mengira pada orang yang mengharap akan demikian dapat satu akidah yang lengkap, itu yang bisa menjumpai akan akidah yang lengkap, lagi yang jelas, ba'idah, lagi yang jauh dari segala macam syubhat, salimat, lagi yang selamat dari berbagai macam perkara-perkara yang meragukan, misla akidah, akan semisil akidah Imam Ghazali radhiyallahu an. Jadi beliau di sini menganjurkan, menurut beliau, orang yang mencari akidah yang lengkap tadi, akidah yang disepakati, akidah dari seorang imam yang disepakati kehebatannya, kedalaman ilmunya, saya tidak mengira kepada orang yang mencari demikian bisa mendapatkan ia akan akidah yang lengkap, jelas, jauh dari syubhat, selamat dari perkara-perkara meragukan, semisil akidah Imam Al-Ghazali. Artinya beliau merekomendasikan kepada kita untuk menghafal akidahnya Imam Ghazali. Di mana kita bisa mendapati akidah Imam Ghazali? Allati. Akidah allati kita naat kepada akidah Imam Ghazali allati auradaha, yang membawa ianya Imam Ghazali akannya akidah, fil faslil awal, dalam fasal yang pertama, min kitabi qawaidul aqaid, dari kitab qawaidul aqaid, minal ihya, dari ihya. Artinya Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid pertama, di kitab Qawaidul Aqaid, beliau di sana menulis tentang akidah beliau, akidah yang beliau beragama dengan akidah tersebut. Fa'alaika biha, maka hendaklah engkau dengannya akidah itu. Jadi beliau merujuk kita untuk membaca kitab Ihya. Fa in tashawwaqta ila mazidin fandur fir risalatil qudsiyah allati awradaha fil fasli salis minal kitabil madhkur. Maka jika engkau rindu ila mazidin, kepada tambahan, fanzur, maka perhatikan olehmu, lihat olehmu, fir risalatil qudsiyah, dalam kitab risalah qudsiyah, risalah allati auradaha, yang membawa ianya pengarang kitab risalah qudsiyah akannya akidah, fil faslis salis, dalam pasal ketiga, minal kitabil mazkur, dari kitab yang disebutkan, yaitu kitab risalatul qudsiyah. Mungkin ini karangan Imam Ghazali juga, saya belum mengeceknya. Bila kita masih kurang tentang akidah yang Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya jilid pertama, kita bisa melihat dalam kitab Risalatul Qudsiyah, di mana dalam kitab Risalatul Qudsiyah beliau menulis tentang akidah ini dalam pasal yang ketiga. Wala tatawagal fi ilmil kalami wala tuksir minal khawdi fihi limujarradi talabit tahqiq fil ma'rifah. Janganlah engkau terjebak dalam ilmu kalam. Wala tuksir, janganlah engkau memperbanyak dari menyelam dalamnya ilmu kalam, limujarradi, hanya karena semata-mata, li talabit tahqiq, hanya karena semata-mata mencari kejelasan, fil ma'rifah, dalam ma'rifah. Maksud beliau, kalau kita pengen mendalami tentang ma'rifah kita kepada Allah, jangan terjebak dalam ilmu kalam. Jangan banyak mempelajari ilmu kalam. Ilmu tentang tauhid juga yang mengandung banyak perdebatan. Menurut beliau,
Akidah kita tidak akan kuat dengan mengkaji ilmu kalam. Kenapa ini? Fa innaka la tadfar bihadzal matlub min hadzal ilmi. Maksudnya engkau tidak akan mendapati dengan ini pencarianmu, yaitu kejelasan tentang akidah. Sesungguhnya engkau itu la tadfar, engkau tidak akan beruntung bihadzal matlub, dengan ini pencarian, min hadzal ilmi, dari ilmu. Kalau untuk menguatkan akidah, menguatkan ma'rifah kita, nggak bisa kita dapatkan dari ilmu kalam. Ini menurut beliau. Tapi untuk menguatkan akidah kita, beliau punya cara di sini. Walakin in aradta tahaqquqa fil ma'rifah fa'alaika bisuluki tariqihi. Tetapi bila engkau pengen at-tahaqquq, walakin in aradta tahaqquqa, tetapi jika engkau menginginkan akan tahaqquq, akan memastikan diri, memiliki, mendalami fil ma'rifah, dalam masalah ma'rifah kepada Allah, fa'alaika bisuluki tariqihi, maka wajib kepadamu untuk menempuh jalannya. Ya, jadi punya jalan. Bila kita pengen mendalami tentang ma'rifah kita harus menempuh jalannya ma'rifah. Ya, apa itu jalan ma'rifah? Atau bahasa tarikatnya, kita harus suluk, punya tarikat. Wahayal tizamut taqwa zahiran wa batina. Dianya ma'rifah tadi atau suluk, dianya menempuh jalannya itu yaitu iltizamut taqwa, menjaga ketakwaan zahiran wa batina, secara zahir dan batin. Takwa zahir, takwa batin, itulah salah satunya jalan yang menguatkan ma'rifah kita kepada Allah. Karena menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, orang yang pengen menguatkan akidahnya dengan cara mempelajari ilmu kalam, itu seperti orang yang pengen menguatkan satu pohon dengan cara dipalu. Pohonnya dipalu. Ya, nggak mungkin pohon itu bisa kuat dengan dipalu, karena di sana banyak terjadi perdebatan segala macam, kil wal kal, membingungkan. Tapi kata Imam Ghazali, kalau pengen menguatkan akidah ya banyak baca Quran, mengamalkan segala ilmu yang ada, banyak membaca tentang kisah-kisah para nabi, tentang kekuasaan Allah segala macam. Di sini juga ada, yaitu maka hendaklah engkau dengan menempuh jalannya ma'rifah. Dianya jalan ma'rifah itu yaitu iltizamut taqwa, menjaga ketakwaan zahir dan batin. Wa tadabburul ayati wal akhbar, yaitu mentadabbur, memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis. Wan nadhuru fi malakutis sama wal ar, dan memperhatikan dalam kerajaan langit dan bumi. Maksudnya memperhatikan langit dengan segala bintangnya, memperhatikan dengan segala bumi, laut, gunung dan semuanya, ala qasdil i'tibar, dengan tujuan mengambil pelajaran. Inilah yang bisa menambah ma'rifah kita kepada Allah. Wa tahzibu akhlaqin nafsi, ini masih kita atap semuanya iltizam. Dianya suluk, cara menempuh jalan untuk mengenal Allah tadi, menjaga ketakwaan, memahami ayat-ayat dan hadis, memperhatikan langit dan bumi, yaitu dengan tujuan mengambil pelajaran. Wa tahzibu akhlaqin nafsi, itu mendidik akhlak jiwa. Wa taltifu kasafatiha, melembutkan kekasarannya nafsu. Ya, dengan cara berusaha mengendalikan hawa nafsu, riyadhah, latihan. Tahzibu akhlaqin nafsi, mendidik akhlak jiwa. Taltifu kasafatiha, melembutkan kekasarannya nafsu. Bihusnir riyadhah, dengan bagusnya latihan. Latihan mengurangi makan, mengurangi bicara dan seterusnya. Wa tasqilu mira'atil qalbi, dan membersihkan cermin hati, kata beliau. Bimulazamati dzikri wal fikri, dengan senantiasa menjaga zikir dan fikir. Jadi membersihkan cermin hati kita, karena hati ini bisa memantulkan hal yang gaib kalau dia bersih. Cara menjaga hati, membersihkan hati dengan cara menjaga zikir, terus-terusan zikir, dan berpikir tentang keajaiban langit dan bumi. Wal i'radu amma yushghilu anit tajarrudi li hadzal amri, dan berpaling dari yang bisa menyibukkan ia anit tajarrud, dari mengkhususkan bagi ini urusan. Maksudnya cara menambah ma'rifah tadi, berpaling dari setiap hal yang bisa mengganggu fokus kita, yang bisa mengganggu, yang bisa menyibukkan kita, hingga enggak sempat mengkhususkan diri untuk ini perkara, yaitu untuk suluk. Fahadza sabilut tahsil, maka bermula ini itulah jalan untuk tahsil, jalan untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah, yaitu jalannya tadabbur Al-Quran, tadabbur hadis, mengambil pelajaran dari langit dan bumi dan seterusnya. Maka bermula ini itulah jalan tahsil, jalan untuk mendapatkan ma'rifah tadi.
in salaktahu, jika engkau tempuh akannya jalan, asarta, niscaya engkau dapati, alal matlub, kepada pencarian, insyaallah taala. Jika kita menempuh jalan yang sudah beliau sebutkan di atas, insyaallah apa yang kita cari pasti akan kita dapatkan. Wa dhafirta bil amril marghub, dan engkau menang. Wa dhafirta, engkau menang, engkau akan mendapatkan bil amril marghub, dengan perkara yang diharapkan. Begitulah cara para sufi untuk menguatkan ma'rifahnya kepada Allah dengan banyak bertafakkur. Wasufiyatu innama jahadu nufusahum wa balaghu fi riyadatiha wa qata'uha an adatiha wa ma'lufatiha li'ilmihim bitawaqqufi husuli kamalil ma'rifah ala zalik. Dan bermula orang sufi, innama jahadu, hanya saja bermujahadah oleh mereka, melatih oleh mereka, nufusahum, akan nafsu-nafsu mereka, jiwa mereka, wa balaghu, dan sangat keras mereka, fi riyadatiha, dalam melatihnya nafsu, wa qata'uha, menghalangi oleh mereka akannya nafsu, an adatiha, dari kebiasaannya nafsu, wa ma'lufatiha, dan dari kebiasaannya nafsu, li ilmihim, karena mereka paham. Apa yang mereka pahami? Bitawaqqufi husuli kamamil ma'rifah, terhenti hasil kesempurnaan ma'rifah, ala zalik, di atas demikian semuanya. Jadi ulama sufi itu mereka berjihad, mereka berjuang sangat keras, mereka mendidik oleh mereka akan nafsu mereka, kemudian sangat keras dalam melatihnya. Jadi ahli sufi itu melatihan mengurangi makan, bagaimana makan cukup 2 kali sehari atau bahkan sekali sehari. Keras latihannya, memaksakan diri untuk bisa bangun malam, untuk bisa melatih diri untuk mengurangi bicara. Wa qata'uha, mereka menghalangi akan nafsu dari adatnya, dari ma'lufatiha, dari kebiasaannya. Kalau biasanya suka tidur, dihalangi dari tidur. Karena mereka tahu terhenti kesempurnaan ma'rifah di atas ini semuanya. Artinya hal-hal kita amalkan yang seperti inilah yang bisa menyebabkan ma'rifah kita kepada Allah makin sempurna. Wa ala kamalil ma'rifah yatawaqqafu at-tahaqquq bi maqamil ubudiyah alladhi huwa baghiyatul arifin wa amniyatul muhaqqiqin radhiyallahu anhum ajmain. Dan di atas kesempurnaan ma'rifah, terhentilah oleh kenyataan, tahaqquq, oleh kepastian, oleh memiliki bimaqamil ubudiyah, dengan makam ubudiyah. Jadi di atas tadi para ulama sufi berjuang keras latihannya, suluknya, riyadhahnya. Kenapa? Karena mereka tahu dengan suluk tadi hasillah kesempurnaan ma'rifah, dan di atas kesempurnaan ma'rifah terhentilah oleh memiliki makam ubudiyah. Artinya begitu seorang hamba memiliki ma'rifah yang sempurna, baru dia itu bisa berada di makam ubudiyah, makam kehambaan sejati, makam alladzi huwa baghiyatul arifin, makam yang dianya makam itu menjadi harapan setiap orang yang arifin, arif billah, wa amniyatul muhaqqiqin, menjadi amniyah juga harapan, menjadi cita-cita para muhaqqiq radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Jadi kesimpulannya di sini, kita harus menghafal salah satu akidah yang mudah, yang bisa menghindarkan kita dari keraguan, dari berbagai macam syubhat yang bisa saja datang dari luar. Kita pilih yang dalam bentuk nazam, bisa bagus, semacam matan jauharah misalkan, dalam bentuk nazam, jadi enak kita hafal, cuma 144 bait. Nah, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji wal ma'ab, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.